Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Pipi Rahayu. Di video kali ini saya akan menceritakan kembali apa yang telah saya baca dari buku Meri Kultural Dinamis of Tionghoa, Taman Balon Dayak and Melayu Sambas. Nah, di sini saya telah membaca chapter 1 yaitu Chinese Teochew Customary Meri. Kalimantan Barat, etnis Tionghoa dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada Hakka atau Ke, yang kedua ada Hoklo atau Teochew, yang ketiga ada Hokkien atau Kanton. Tradisi dan budaya pada pernikahan etnis Tionghoa, khususnya pada daerah Pontianak dan Singkawang ataupun daerah Kalimantan Barat yang lainnya, merupakan suatu prosesi pernikahan yang sangat sakral sehingga tidak dapat diubah, meskipun mereka menganut agama yang berbeda seperti Katolik, Kristen, ataupun yang lainnya. Karena prosesi pernikahan ini sangatlah sakral dan melibatkan banyak unsur kekeluargaan, sehingga prosesi ini tidak dapat diubah dan sangatlah kental. Pada pernikahan etnis Tionghoa ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Yang pertama yaitu pra pernikahan, yang kedua adalah lamaran, dan yang ketiga ada pernikahan, dan yang keempat resepsi, dan yang kelima ada pasca pernikahan, yaitu tahap pra pernikahan atau tahap persiapan ataupun perjodohan. Tahap ini biasanya calon pengantin sudah saling mengenal sehingga untuk memutuskan untuk menikah. Nah, sedangkan jika pasangan ini melalui jalur perjodohan, maka mereka akan diberikan kesempatan untuk saling mengenal seperti karakternya masing-masing. Dari mereka memutuskan untuk menikah, maka mereka akan memberitahu keluarga mereka masing-masing dan mulai memilih buenang. Nah, jika biasanya ini buenang disewa atau dipilih dari pihak keluarga laki-laki. Nah, fungsi buenang ini adalah untuk sebagai ahli bicara untuk menyampaikan pesan ataupun permintaan untuk pihak wanita. Biasanya buenang ini dibayar dengan angpau dengan jumlah uang yang telah ditentukan dengan pihak keluarga, dan jumlah uang yang diberikan ini biasanya merupakan kelipatan angka keberuntungan seperti angka 9 dan angka 8. Jika buenang ini telah ditentukan, maka biasanya pihak pria akan menemui laoya atau loya untuk menentukan tanggal dan bulan yang baik untuk melakukan pernikahan, yaitu tahap pertunangan atau tenghun dan upacara pertunangan atau sangjin. Aslinya, pertunangan atau tenghun dan sangjin ini merupakan acara yang terpisah. Nah, tenghun ini biasanya dilakukan pada tahap persiapan yang dipandu dengan buenang. Sangjin merupakan penggabungan ritual pertunangan dan pertunangan. Nah, sangjin ini merupakan suatu prosesi di mana pihak pria memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan sekaligus untuk memberikan tanggal dan bulan untuk melakukan acara pernikahan. Sedangkan tenghun merupakan suatu prosesi yang dipimpin oleh buenang di mana calon pasangan telah terikat dengan ikatan pertunangan. Dalam prosesi ini juga pasangan akan bertukar cincin dan pihak wanita akan memberikan hadiah balasan kepada pihak pria. Nah, namun setelah perkembangan zaman, sangjit dan tenghun itu digabungkan untuk kepraktisan dalam pernikahan. Ini pertunangan atau tenghun dan acara pertukaran kado atau sangjit itu telah digabungkan menjadi satu, mengingat untuk kepraktisan pernikahan pada tradisi dan budaya Tionghoa. Nah, untuk penentuan tanggal, jadwal, bulan, dan jam yang baik itu telah ditentukan melalui saran loya atau laoya yang telah dilakukan pada tahap persiapan. Jadi, saat ini acara pertunangan atau tenghun dan acara pertukaran kado sangjit itu telah digabungkan menjadi satu
mengingat untuk kepraktisan pernikahan dalam adat dan tradisi etnis Tionghoa. Dan untuk jadwal penentuan tanggal, bulan, bahkan jam itu telah ditentukan dengan loya atau laoya pada tahap persiapan. Untuk kain yang digunakan dalam perayaan itu menggunakan kain yang warna merah, karena kain warna merah ini melambangkan keceriaan, hajatan, dan juga melambangkan kebahagiaan bagi calon pasangan dan keluarga. Bahkan pada kado-kado itu menggunakan warna merah, serta ornamen-ornamen yang digunakan untuk menghias digunakan juga warna merah. Untuk memulai acara Teng Hun, biasanya Buenang memperkenalkan dirinya sebagai juru bicara atau mewakili pihak laki-laki untuk menyampaikan niat mereka, yaitu untuk melakukan lamaran kepada pihak wanita. Nah, jika pihak wanita telah menerima lamaran tersebut, akan dilanjutkan dengan sangjit, yaitu memberikan kado kepada pihak wanita. Nah, kado-kado ini akan diberikan pada pihak wanita dan akan diletakkan pada suatu ruangan ataupun meja yang telah ditetapkan. Jika prosesi seserahan kado ataupun hadiah itu telah selesai, maka Buenang akan mengundang kedua keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan dan juga calon pasangan pengantin. Dan kemudian dilanjutkan dengan Buenang meminta pasangan pengantin ini memberikan penghormatan kepada kedua pihak keluarga dan juga memberikan angpau. Langkah selanjutnya yaitu Buenang akan berpidato di depan calon pengantin ini, dan Buenang akan meminta calon pengantin ini bertukaran cincin sebagai simbol adanya ikatan di antara kedua calon pengantin ini. Pada tahap pernikahan ini, tahap yang terpenting yaitu Kang Teh. Nah, pada tahap ini akan dilakukan pada dua tempat, yaitu tempat keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Nah, untuk kegiatan acara Kang Teh yang dilakukan pada hotel itu merupakan alternatif bagi mempelai, karena untuk memisahkan antara energi positif dan energi negatif, karena energi positif dan energi negatif ini tidak dapat disatukan. Selanjutnya yaitu Kang Teh. Kang Teh itu disebut juga dengan pesta teh, di mana Kang Teh ini bertujuan untuk menghormati orang yang lebih tua ataupun orang yang menyuguhkan teh. Selanjutnya yaitu acara resepsi. Acara resepsi ini biasanya dilakukan di hari yang sama dengan hari pernikahan. Acara resepsi ini pada saat ini itu dilakukan di restoran. Kebanyakan itu dilakukan di restoran karena mengingat kepraktisannya dan juga akan terlihat kesan mewah. Nah, untuk tamu undangan itu diharuskan untuk mengunjungi meja penyambutan untuk memberikan angpau dan juga untuk mengisi buku tamu undangan. Selanjutnya akan diajak untuk menikmati hidangan yang disajikan setelah acara pemotongan kue dan pelemparan bunga jika kedua mempelai ingin melakukan acara pelemparan bunga, yaitu pasca pernikahan. Kedua mempelai harus menyiapkan wadah dan baskom yang berisikan air dan juga sapu tangan. Baskom dan wadah yang telah berisi air dan sapu tangan ini akan digunakan untuk membersihkan muka dan kaki yang akan dilakukan oleh pengantin terhadap mertuanya. Ini disebut juga dengan kegiatan Soi Min Cui yang akan dilakukan setiap pagi selama 3 hari berturut-turut. Kegiatan ini bertujuan atau memiliki arti, yaitu mempelai wanita juga menghormati orang tua dari pihak laki-laki. Dan pada hari ketiga itu dilanjutkan dengan pemadaman lampu lampion yang telah dinyalakan secara berurutan. Selanjutnya yaitu acara Tang Sajid atau kepulangan pada hari ketiga ke rumah orang tua mempelai wanita.
atau biasanya juga disebut dengan acara samnyet. Nah, pada acara ini biasanya itu acara makan keluarga di rumah mempelai wanita yang dilakukan di pagi hari menjelang siang karena ada larangan bagi pengantin baru tidak boleh keluar rumah terlalu lama. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.